Hai, back again di channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan seperti biasa. Di sini saya akan memberikan tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Jadi kali ini kita akan masuk ke sesi yang namanya TT Shop, yaitu tips dan trik Photoshop. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan efek pantulan bayangan air di Photoshop. Cara membuat efek pantulan air di Photoshop ini sangatlah mudah, terutama bagi kalian-kalian yang masih pemula. Karena kita hanya memerlukan beberapa step dalam pengeditan efek pantulan air di Photoshop tersebut. Untuk itu, cocok bagi kalian yang masih pemula dalam penggunaan di Photoshop. Contohnya itu seperti ini, kita akan menggunakan sebuah gedung, lalu kita buat mirror ke bawah, lalu kita akan jadikan bayangan air di gedung tersebut. Sehingga terlihat seperti ada air di bawah gedung atau di depan gedung tersebut. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara pengeditan seperti ini, tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum memulai kita let's check it out. Oke, sebelum memulai pengeditan, teman-teman bisa kunjungi channel saya terlebih dahulu karena di sana saya menyediakan pel-pel atau video tentang bagaimana cara pengeditan dasar-dasar di Photoshop. Jadi cocok bagi kalian yang masih pemula atau masih bingung nih bagaimana cara penggunaan tool-tool dasar di Photoshop. Dan kalian bisa coba satu persatu video yang sudah saya upload. Dan jika kalian suka channel saya, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe untuk mendukung saya terus berkembang di channel ini. Dan supaya lebih rajin lagi dalam mengupload video setiap Kamis dan Minggunya. Oke, langsung saja sebelum mulai pengeditan, teman-teman bisa download dulu nih file yang udah saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti biasa, saya menyediakan file JPEG dan BSD-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan referensi dari file yang saya gunakan. Jadi lebih mempermudah kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Oke, langsung saja kita mulai pengeditannya. Jadi itu udah ada dua file ya, kalau yang kalian download ada gedung, abstrak, sama nanti ada tuh PSD-nya. Setelah kalian udah ada filenya, kita akan coba drag file gedung terlebih dahulu, karena kita akan membuat efek pantulan bayangan airnya dengan menggunakan file gedung tersebut. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu drag file gedung tersebut ke dalam Photoshop kita, atau buka di Photoshop kita. Setelah dia terbuka seperti ini, maka secara otomatis di layar tersebut akan menjadi layar background seperti ini. Untuk itu, supaya membuat layar background ini tidak rusak atau aman, kita harus membuat layar baru dengan cara menggunakan Ctrl+G atau New Layer di Photoshop. Kemudian kita coba matikan layar background. Jadi kita fokus ke layar satu aja. Supaya lebih mempermudah kalian dalam mengingatnya, kita klik dua kali di sini. Kita ganti aja namanya menjadi gedung. Lalu enter. Setelah seperti ini, kita akan membuat bayangan dari pantulan cahaya gedung tersebut, pantulan air tersebut, di bawah gedung tersebut. Untuk itu, artboard atau size dari image gambar gedung tersebut harus kita lebarkan di bagian bawahnya. Untuk itu, kita bisa tekan C atau kita pergi ke yang namanya crop tool di sini. Maka secara otomatis akan ada icon-icon seperti ini. Saya menggunakan Photoshop CC 2020, jadi sedikit perbedaan bagi kalian yang menggunakan Photoshop di versi bawahnya sedikit. Oke, langsung saja kita drag ke bawah seperti ini. Jadi space di bagian bawah tuh kita agak lebarkan supaya mengisi di bagian gedungnya nanti. Lalu kita klik dua kali, kira-kira segini lah ya, klik dua kali. Kemudian kita Ctrl J di bagian gedung. Supaya di bagian gedung copy ini kita akan buat di bagian bayangan atau refleksi air tersebut. Kemudian kita tekan Ctrl+T. Setelah kita tekan Ctrl+T, maka akan ada icon transform seperti ini. Kita klik kanan saja di sini. Lalu kita klik flip vertikal. Jadi dia tuh kayak ngeflip ke bawah gitu kalau kita klik flip vertikal di Photoshop. Udah kita flip vertikal, kita coba drag ke bawah seperti ini. Supaya mempermudah opacity-nya nih kita drag ke samping seperti ini supaya dia kayak lebih berkurang gitu. Jadi bagian belakang dari background tersebut kelihatan seperti ini. Jadi mempermudah kita dalam meletakkan bayangan pantulan air si gedung tersebut. Kalau udah kayak gini, kita gunakan move tool, tekan V di keyboard, kita drag ke bawah seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Nah, coba kita naikkan opacity-nya 100. Oke.
Di bagian air di atas ini terlalu terang. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin membuatnya kayak lebih transparan atau terlihat lebih menyatu, kalian bisa menggunakan yang namanya layer masking di Photoshop atau layer mask. Saya juga pernah menyediakan video bagaimana cara penggunaan layer mask di Photoshop. Jadi kalian bisa klik videonya di atas ini untuk mengetahui bagaimana pengeditan di layer masking di Photoshop. Oke, setelah seperti ini di bagian gedung kopi, kita ganti dulu nama layarnya. Kita klik 2 kali di sini, lalu kita ganti nama layarnya menjadi pantulan air gedung, pantulan gedung gitu lah ya. Enter. Setelah menjadi pantulan gedung seperti ini, kita klik di bagian bawah nih, layer mask. Kita klik, lalu kita gunakan G atau gradient tool. Dan perhatikan di bagian atas nih, kita berada di hitam dan putih. Lalu oke. Di sini jangan lupa di sini kita bagian yang linear gradient. Kalau udah semuanya sama seperti yang saya gunakan di atas ini, kita tinggal klik di sini, drag ke atas seperti ini. Boom, maka di bagian atas tuh kayak lebih transparan, lalu kepadat seperti ini. Jadi lebih menyatu seperti ini. Kita drag ke bawah lagi sedikit ya. Kayaknya terlalu jauh sih. Kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk pantulan gedung sudah kita buat. Kalau udah pantulan gedung kita buat, kita harus membuat refleksinya terlihat lebih nyata. Cara membuat refleksi gedung ini terlihat lebih nyata dengan bantuan water reflection di Photoshop. Untuk itu kalian bisa searching di Google, keywordnya tuh kayak water reflect gitu. Enter. Lalu kalian bisa klik di bagian image atau gambar. Kayak gini tuh namanya water reflect. Jadi kita akan membuat dari gambar water reflect ini ke bagian foto kita. Jadi bagian gedung tadi akan membuat reflect seakan seperti air tersebut. Di sini saya sudah menyediakan filenya juga ya. Kita coba drag di sini ke dalam Photoshop. Oke, klik 2 kali. Di sini namanya nih kan belibet ya. Kita ganti menjadi klik 2 kali di sini. Kita coba ganti menjadi air. Lalu enter. Oke, kita Ctrl T, lalu kita besarkan dengan tangan Alt supaya dia proporsional tengah seperti ini. Lalu kita tarik ke samping. Kalau dia mengikuti juga, kita tahan Shift supaya dia fokus ke bagian kanan aja, ketarik seperti ini. Lalu kita klik di bagian kiri sambil tahan Shift, drag ke samping seperti ini. Oke, naikkan ke atas seperti ini. Oke, setelah seperti ini, di sini kan bagian airnya nih kayak terlihat lebih nggak nyata gitu. Biasa kan air terlihat kayak lebih datar gitu. Untuk membuatnya terlihat lebih datar, kita bisa klik di sini, tahan Ctrl, kita klik di sini, kita tarik aja dia ke bagian ujung seperti ini. Ini juga ya, ujung seperti ini ya. Jadi dia kayak lebih jauh gitu. Oke, ini juga ya, kita dekatkan seperti ini. Ini juga. Jadi kayak lebih terlihat lebih real atau nyata seperti ini. Jadi antara pandangan dekat sama jauh tuh berbeda seperti ini. Lalu kita klik checklist. Kemudian supaya mempermudah dalam atau membuat pantulan air gedung tersebut terlihat lebih real, kita akan membuatnya menjadi hitam putih atau black and white di bagian air tersebut. Dengan cara kita pergi ke image, lalu adjustment, di sini tuh ada yang namanya black and white. Kita klik aja. Kalian bisa atur presetnya sesuai kebutuhan kalian semua. Biasa saya sih menggunakan, kita coba dulu ya, drag ke bawah. Yang ini sih green filter ini udah cocok Pak menurut saya. Kalau udah cocok seperti ini langsung aja kita klik OK. Oke. Kemudian kita akan save bagian air tersebut dengan menggunakan file PSD. Jadi file PSD air tersebut akan kita gunakan menjadi display di bagian gedung tersebut. Kalau kalian nggak ngerti, kalian tengok aja lah nih ya kayak gini. Kita tahan Alt, kita klik di bagian mata. Jadi secara otomatis tuh dua mata yang lain yang tidak kita klik di sini akan mati seperti ini. Kalau dia pun 3 di sini, kita klik di sini mata sambil tahan Alt, kita klik, maka ketiga bagian tersebut akan hilang seperti ini. Setelah hilang seperti ini, kita save as dengan cara file lalu save as di sini. Kita cari nih filenya di bagian mana nih? Misalnya water reflect, oke. Lalu yes. Oke. Sesudah file PSD-nya tersimpan seperti ini, kemudian kita matikan layar air tersebut. Kita gunakan Alt lagi, tahan Alt, lalu kita klik di bagian mata, lalu kita klik lagi di bagian mata, air, tapi tanpa menahan Alt di keyboard. Kita klik.
Oke, jadi kita akan fokus ke bagian pantulan gedungnya saja. Sini layer 0 kan nggak kita gunakan nih, kita matikan aja. Oke, lalu kita bisa pergi ke filter. Perhatikan di sini kita berada di layer mana? Di sini ya, di bagian image-nya sini kita. Setelah tempatnya udah pas seperti ini, kita tinggal pergi ke filter. Lalu di sini ada yang namanya distort, lalu display seperti ini. Kita bisa atur horizontal scale dan vertical scale-nya. Di sini displacement map-nya kita buat tile di sini ya. Lalu sesuai ukuran sih horizontal scale-nya kita buat 5 aja, vertical scale-nya 5. Horizontal sama vertikal di sini kalian atur sesuai ukuran size gambar kalian. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri nih, nggak mesti ngikuti punya saya harus 5 dan 5. Kalian bisa mencobanya sendiri. Lalu kita klik OK. Maka secara otomatis Photoshop akan mencari dia tuh display ke bagian mana. Kita kan ingin membuat display tersebut ke bagian water reflect tadi. Untuk itu bagian file PSD-nya harus kita cari. Di sini saya simpan file PSD-nya di bagian folder water reflect seperti ini. Lalu kita klik open. Oke, maka secara otomatis di sini Ctrl Z ya. Ctrl undo lagi. Maka secara otomatis ini pantulan bayangan tersebut sudah menjadi real seperti ini. Lalu kita aktifkan bagian air, lalu kita masukkan modenya ya. Di sini kita coba modenya kita ganti menjadi, oh iya di sini salah ya, ke normal. Di bagian layer air kita ganti modenya menjadi kira-kira soft light seperti ini. Jadi itu kayak ada pantulan air-air gitu. Kita kurangi sedikit opacity-nya. Oke, kira-kira 56 seperti ini. Oke, inilah dia tadi bagaimana cara penggunaan water reflect di Photoshop. Ini pantulan gedungnya ya. Kita bisa drag lagi ke atas kalau kurang rapi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi terlihat lebih rapi gitu. Jadi kalian bisa atur-atur bagian maskingnya atau bagian smart filter display tadi. Oke, itulah tadi bagaimana cara pengeditan efek pantulan air di Photoshop. Jadi teman-teman bisa gunakan file yang saya sediakan tadi sebagai file yang kalian gunakan pada saat pengeditan. Jadi lebih memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, dan jika kalian ingin video-video selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar untuk membuat video selanjutnya tentang apa gitu. Oke, saya Dewi Gunawan dan thanks for watching, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang ingin belajar dasar-dasar Photoshop, terutama bagaimana cara penggunaan pantulan air di Photoshop. Thanks for watching. Till next time. Enjoy.